Mas Feby, selamat sore, selamat bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan yang pertama kami akan berikan kepada Bapak Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur yang saat ini tengah berada di Bandara Soekarno-Hatta karena beliau akan terbang. Pak Emil, selamat sore. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pak Emil, boleh dong cerita apa yang menjadi pendapat Bapak mengenai pengembangan wilayah selatan Jawa Timur atau kita kenal dengan istilah wilayah Mataraman terkait dengan pembangunan infrastruktur yang luar biasa yang kini tengah dan akan dilakukan di wilayah selatan. Bandara, jalan tol, lalu kemudian selingkar wilis dan sebagainya. Apa sih Pak Wagub manfaat buat warga Jatim? Silakan Pak. Siap Bapak, baik, terima kasih. Saya mohon izin waktunya sangat terbatas karena pesawat sudah manggil-manggil boarding. Jadi pada intinya kawasan Mataraman ini adalah subwilayah yang memiliki tantangan tersendiri. Gunung Wilis adalah gunung yang dikelilingi oleh 6 kabupaten. Tunggal Rogo Mandiri, Tulungagung, Trenggalek, Ponorogo, Nganjuk, Madiun, Kediri. Plus ada Blitar, ada Pacitan, ada Ngawi, dan ada Magetan. Nah, tantangannya daerah ini tidak bisa hanya menggunakan pendekatan berbasis industri yang ekstensif karena kita harus menjaga reservasi kawasan-kawasan hutan dan lereng. Oleh karena itu, dulu bupati-bupati wilayah ini kan ada 13 kabupaten kota. Bupati-bupati di wilayah ini sepakat mendorong salah satunya adanya pengembangan kawasan aksesibilitas baru termasuk bandara di wilayah Mataraman. Ini dilakukan di tahun 2016, disetujui Bapak Presiden, dan di 2019 dikukuhkan lagi dengan dipilihnya salah satu dari 3 poros pertumbuhan di Jawa Timur, yaitu di dalam Perpres 80 2019 ada kawasan Selingkar Wilis yang diharapkan bisa mengakselerasi percepatan pembangunan termasuk di lintas selatan. Nah, tantangan berikutnya adalah merealisasikan ini pasca pandemi COVID-19 karena anggaran semakin terbatas, tentunya karena banyak prioritas yang tertunda. Oleh karena itu, hadirnya Tribun Mataraman ini menurut saya sangat strategis karena untuk bisa, saya merasakan sebagai alumnus ya, saya salah satu bupati sebelum Mas Arifin, saya bersama Mas Arifin sama-sama sebagai bupati dan wakil bupati Trenggalek, kami koordinasi dengan rekan-rekan kepala daerah. Ini memang kita nggak bisa berdiri sendiri-sendiri, harus berjalan bersama. Ya, salah satunya waktu itu kita mengakselerasi konektivitas dari Perigi ke Popok yang saat ini berjalan dengan pinjaman dari Islamic Development Bank. Saat ini juga penerbitan persetujuan lokasi sudah keluar untuk Bandara Kediri dan tol yang ada di Tulungagung Kertosono dan juga Kertosono Kediri Tulungagung masuk sebagai prioritas. Nah, ini tidak bisa hanya aksesibilitas tanpa adanya mobilitas warga. Kita harap Tribun Mataraman akan menggali seluas-luasnya potensi sinergi ekonomi. Di Perigi sudah ada pelabuhan dan sekarang kapal berukuran 100 GT sudah mulai menggunakan pelabuhan tersebut untuk menggarap potensi ikan yang lebih jauh di zona ekonomi eksklusif misalnya. Nah, harapan kita tentunya pelabuhan ini bisa bermanfaat bukan hanya untuk Trenggalek, tapi untuk Tulungagung, untuk Pacitan, Ponorogo, bisa mulai mendorong komoditas yang tidak ekonomi kalau diangkut pakai truk. Ini bisa dikirim misalnya ke Banyuwangi, dikirim ke Cilacap. Kata kuncinya, kawasan selatan ini belum tumbuh di pesisir. Sedangkan ini adalah wajah kita di Samudra Hindia. Makanya kita harus mendorong agar kawasan kita berkembang di Samudra Hindia. Makanya JLS didorong, pelabuhan didorong, bandara didorong. Ibaratnya sapu lidi, selama ini terpisah. Kawasan selatan tidak pernah terkoneksi. Dengan adanya pengembangan kawasan Mataraman, maka sapu lidi ini sudah diikat dan menjadi semakin kokoh. Jadi mudah-mudahan keberadaan Tribun Mataraman akan menjadi katalis dari percepatan pembangunan wilayah, bukan hanya dari sisi infrastruktur tapi ekonominya. Pengembangan kawasan Sains Teknopark Asili misalnya di Trenggalek, kawasan pusat pengembangan industri sapi perah, ya, kemudian juga masih banyak lagi pengembangan wisata yang berbasis agroforestry yang ada di Gunung Wilis. Jadi Gunung Wilis jangan menjadi pemisah, tapi justru menjadi pemersatu.
dengan pembangunan jalan Lingkar-Wilis yang akan dapat dukungan. Tentunya kita berharap DAK penugasan ini bisa kita dorong untuk mendapatkan dukungan pendanaan dari pemerintah pusat untuk mengakselerasi penyelesaian Lingkar-Wilis. Kira-kira demikian yang bisa kami sampaikan. Karena keterbatasan waktu, saya ingin mengucapkan selamat kepada Tribun Mataraman dan seluruh bupati, kepala daerah, wali kota yang mengikuti launching Tribun Mataraman ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Mas Emil. Kami berharap Mas Emil perjalanan dari Jakarta ke Surabaya lancar ya Mbak Putri ya. Amin. Ya.